Saat Bang Toha merantau di Malaysia, kalau durian kampung seperti ini Bang Toha sering dapat percuma. Tapi kalau sudah di kampung halaman, harganya mencapai ratusan ribu rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya sahabatku semua. Di sini Bang Toha mau ekspor kampung nelayan. Kenapa di sini harga ikan cukup lumayan murah? Kebetulan kampungnya Bang Toha itu dekat dengan kampung nelayan. Dan di jalan raya ini merupakan salah satu jalan raya besar, jalan raya utama menuju Bali kalau ke timur, kalau ke barat menuju Jakarta. Jadi rata-rata biasanya jalan raya ini dipenuhi dengan lori-lori besar, jarang sekali mobil pribadi. Biasanya kalau mobil pribadi atau kereta pribadi saat hari tertentu saja seperti menjelang raya. Tapi kalau hari-hari biasa seperti ini, rata-rata jalan yang menuju Jakarta Bali akan dipenuhi dengan lori-lori truk yang cukup lumayan besar sahabatku semua. Jadi kita bisa lihat sepanjang Bang Toha berjalan hampir tidak menjumpai mobil pribadi. Kalaupun ada biasanya satu pun atau dua ya, tidak begitu banyak. Karena untuk pengguna mobil di Indonesia juga rata-rata juga nggak begitu banyak, kebanyakan pengguna motor. Dan seperti apa suasana di perkampungan nelayan Indonesia? Ada becak juga sahabatku semua, atau bentor, becak motor. Jadi becak motor di sini juga masih digunakan sebagai alat transportasi bagi warga kampung untuk pergi ke pasar ataupun angkat-angkat barang. Meskipun kebanyakan warga sudah punya motor, tapi becak di sini juga masih sangat diperlukan bagi orang kampung ketika pergi ke pasar. Dan seperti inilah nuansa perkampungan nelayan Indonesia. Tapi kita belum masuk ke dalam sahabatku semua. Kalau sudah masuk ke dalam, suasana kampungnya itu rumahnya sangat rapat-rapat. Jadi hampir tidak ada yang punya halaman kalau sudah masuk perkampungan nelayan yang ada di Indonesia. Dan di sepanjang jalan banyak sekali ya pakcik-pakcik yang tengah membawa becak motor, yang dimana menunggu penumpang datang. Karena biasanya kalau becak motor ini dia akan stay di persimpangan sahabatku semua, menunggu makcik-makcik yang mau pergi ke pasar ataupun berbelanja ke pasar. Dan biasanya kalau sudah naik motor kalau sudah naik becak motor, belanjanya itu cukup lumayan banyak. Makanya becak motor di sini masih sangat diperlukan bagi warga kampung sekitar. Dan akhirnya kita sudah memasuki kawasan perkampungan nelayan. Biasanya Bang Toha kalau ngevlog kan di perkampungan Indonesia yang bagian pegunungan ya, tapi kali ini yang bagian lautnya. Biasanya kalau pagi ada kapal nelayan yang baru pulang daripada melaut. Dulu sebelum merantau ke Malaysia, Bang Toha itu juga bekerja sebagai nelayan. Dan di sini pasar ikannya juga sudah mulai agak ramai sahabatku semua. Ini kalau di Indonesia sekitar pukul 6 pagi. Kalau di Malaysia pukul 7 pagi. Jadi selisih 1 jam. Dan biasanya di sini juga ramai sekali pakcik-pakcik yang tengah mau bersiap untuk pergi ke laut. Dan biasanya para nelayan di sini bermalam di laut sekitar 10 hari, 2 minggu, ataupun 1 minggu. Jadi rata-rata yang paling cepat pulangnya itu 1 minggu. Yang paling lambat biasanya 1 bulan. Kalau untuk gaji nelayan ini tidak bisa diprediksi sahabatku semua, sebab sistemnya kalau dapat ikan banyak, gajinya juga banyak. Kalau di Malaysia ketika saya berjumpa dengan nelayan, kadang-kadang ada juga yang dengan sistem harian ya. Mau dapat ikan banyak, mau dapat ikan tak banyak, itu harian. Tapi kalau harian nelayan di Malaysia ya masih cukup mahal. Dan biasanya kalau kita bekerja sebagai nelayan, kalau ketika mendapat tangkapan banyak, biasanya kalau 4 hari itu bisa dapat 200 ringgit, 300 ringgit lah. Tapi kalau untuk hari-hari yang agak sepi, ya biasanya sampai 15 hari baru dapat 300 ringgit atau 1 juta rupiah. Di sini para nelayan juga akan membawa bekal atau perlengkapan daripada rumah seperti rumpon. Dan kali ini Bang Toha juga mengajak sang istri, kebetulan sang istri mau ikut ngevlog. Dulu ketika saya bekerja di nelayan,
biasanya istri suka menghantar di pelabuhan ini. Kalau di Malaysia itu disebut jetty ya, tapi kalau di Indonesia disebut pelabuhan. Dan seperti apa suasana di jetty Kampung Nelayan yang ada di Indonesia, Bang Toha akan tunjukkan suasana perkampungan nelayan yang ada di kampung sebelah. Ini bukan kampungnya Bang Toha ya. Kalau kampungnya Bang Toha itu sekitar 20 menitan sahabatku semua. Jadi memang agak cukup lumayan jauh. Dulu sebelum merantau ke Malaysia, saya juga kerja sebagai nelayan sahabatku semua. Biasanya nelayan ini akan bermalam 1 minggu, bahkan 2 minggu. Dan biasanya akan membawa rumpon ya, atau membuat rumah ikan. Sama lah seperti nelayan yang ada di Malaysia juga. Kalau saya lihat juga akan membuat rumah ikan, membawa daun kelapa dan juga bebatuan. Jadi nantinya batu-batu ini akan diangkut ke kapal nelayan dan juga daun kelapanya. Dan untuk harga ikan kalau di perkampungan nelayan seperti ini, harganya itu sangat cukup lumayan murah kalau nelayan dapat tangkapan hasil banyak. Semalam Bang Toha berbelanja di pasar tradisional yang dimana harga ikan sahabat-sahabat yang ada di Malaysia ketika melihat Bang Toha beli ikan 4 ringgit, katanya murah sangat Bang itu harga ikan 4 ringgit. Di sini misal kata kita punya uang 2 ringgit, 3 ringgit, beli ikan itu sudah dapat lah untuk lauk 1 hari sahabat semua. Karena dekat dengan pusat nelayan sehingga ikan pun harganya sangat murah sahabatku semua. Meskipun yang berada di kampung pelosok kalau beli ikan juga terbilang murah, kecuali harga daging lembu, harga ayam beda cerita. Makanya kalau Bang Toha di kampung kebanyakan makan ikan. Tapi kalau ikan masin di sini jarang orang makan sahabatku semua. Biasanya ikan masin akan dijual ke perkotaan dengan harga yang cukup sangat murah. Jadi kalau pagi hari suasana di kampung nelayan memang sangat ramai. Dulu sebelum merantau, kerja nelayan itu hampir sekitar 5 tahunan. Jadi hampir cukup lama juga sahabatku semua. Ketika saya di kampung, kalau misal kata kerja darat gak ada, ya pergi ke perkampungan nelayan untuk jadi nelayan. Di sini ada ibu-ibu yang tengah nanti mau beli ikan. Biasanya akan membeli ikan para nelayan yang pulang membawa hasil pancingan. Tapi kali ini untuk bongkaran ikan itu tidak terlalu banyak. Jadi tidak banyak kapal nelayan yang pulang. Jadi seperti ini suasana bongkar nelayan yang mendapat hasil tangkapan ikan. Di sini kebanyakan rata-rata tangkapan ikannya ikan selayang sahabat semua. Yang dimana kalau di Malaysia kan dibuat kerupuk lekor. Kalau untuk yang kapal ukuran sebesar ini biasanya 1 bulan di laut. Jadi kalau jenis kapal seperti ini 1 bulan di laut sahabatku semua. Tapi kalau untuk nelayan sekarang enaknya sudah pakai Starlink ya. Jadi bisa internetan lah di tengah laut. Inilah suasana kampung nelayan yang ada di Indonesia, yang dimana dulu sebelum merantau ke sini Bang Toha juga kerja sebagai nelayan.
Jadi kalau yang untuk berukuran besar kapal jenis ini 1 bulan di laut. Kalau yang tak biasa 1 bulan di laut memang benar-benar cukup sangat stres sahabatku semua. Sebab kalau di laut itu tidak ada hiburan apapun. Dan biasanya untuk kapal yang berukuran, dan ternyata tidak banyak kapal nelayan yang sandar atau yang balik. Di sini Bang Toha cuma menjumpai 1 kapal nelayan saja, tapi nampaknya dapat tangkapan ikan yang begitu lumayan banyak. Dan tangkapannya kebanyakan ikan selayang. Kalau di Malaysia ikan selayang biasanya dibuat kerupuk lekor. Di sini makcik-makcik juga banyak yang menunggu. Makcik-makcik ini adalah penjual ikan atau pembeli ikan yang biasanya nanti akan membeli ikan pancingan daripada nelayan, nanti dijual lagi. Sangat disayangkan kalau jeti di Indonesia tidak ada rumah makannya atau kedai makannya, yang dimana kalau di Malaysia itu jeti pasti ada tempat makannya, ikan bakar, kemudian cumi bakar, dibangun sangat-sangat rapi. Tapi kalau di sini jetinya hanya dikhususkan untuk nelayan saja, jadi tidak ada tempat makannya yang luas sahabatku semua. Harapan saya suatu saat nanti jeti atau pelabuhan itu juga bisa menjadi salah satu tempat wisata, tempat kuliner, yang dimana kalau Bang Toha pergi ke jeti Malaysia, di situ pasti ada tempat kulinernya atau tempat makannya yang sedap-sedap. Biasanya akan menjual asam pedas, sotong goreng tepung, sotong bakar. Tapi kalau di sini untuk kedai makannya cukup sangat sederhana saja sahabatku semua. Dan di sini untuk sistem jual ikannya itu harus tawar-menawar ya. Jadi masih sistem seperti zaman dulu. Jadi kalau kita pandai tawar-menawar ya dapat harga ikan murah. Tapi kalau kita langsung beli ya dapat harga ikan yang cukup lumayan mahal. Kalau untuk yang ikan di dalam kotak kuning ini biasanya akan dibeli oleh pembeli yang cukup lumayan besar atau bos besar lah. Kalau yang tadi ikan sikit-sikit itu dibeli oleh pembeli kecil atau penjual kecil. Nanti biasanya akan dijual lagi ke kampung-kampung. Ini ada ikan selar juga. Dan lumayan banyak tangkapan hasil nelayan hari ini sahabatku semua. Setelah daripada kampung nelayan, Bang Toha nanti mau singgah ke kampung, kok ke kampung sih? Ke festival durian. Yang dimana di kampung sebelah ada festival durian. Selesai jalan-jalan dari perkampungan nelayan, kali ini Bang Toha mau pergi ke festival buah durian. Kemarin istri sempat mau beli buah durian nggak jadi karena apa, Dek? Harganya apa? Karena terlalu mahal. Harganya terlalu mahal, dan kebetulan hari ini ada festival durian yang jual durian cukup murah. Berapa, Dek? 300.000. Kalau kemarin satu saja bisa mencapai 500.000. Kalau dibelikan kambing sudah dapat itu 500.000. Oke sahabatku semua, alhamdulillah kali ini Bang Toha bersama sang istri berkesempatan untuk membeli buah durian dengan harga cukup murah meriah. Dan seperti biasa kali ini kita akan naik motor karena belum punya mobil. Bismillahirrahmanirrahim, Bang Toha mau berangkat gerak dulu sahabat semua. Nanti kalau sudah sampai di tempatnya, Bang Toha akan tunjukkan suasana festival buah durian yang ada di kampungnya Bang Toha. Saya kira duriannya itu melimpah banget, ternyata cuma beberapa biji saja ya. Jadi anggapan kami ketika di rumah duriannya itu melimpah banyak, tapi dan ternyata sampai sini duriannya itu cuma sedikit sahabat. Ini beda jauh dengan festival durian di Malaysia ya. Kalau festival durian di Malaysia itu sangat melimpah. Kalau aku akan tunjukkan. Jadi di sebelah sana sahabatku semua, seberang jalan Bazar Durian. Bazar durian, tapi duriannya tidak terlalu banyak. Tapi pengunjungnya cukup lumayan ramai. Kemarin cuma sempat lihat di media sosial katanya ada bazar durian besar.
Dan ternyata di sini untuk bazar duriannya biasa-biasa saja sahabatku semua. Dan kukira harganya itu murah, tapi ternyata sama saja harganya masih mahal. Untuk harga yang paling murah dihargai Rp100.000 atau Rp25. Ini durian kampung ya. Kalau musangking nggak ada. Kemarin saya lihat musangking juga ada yang jual di tepi jalan, tapi harganya sampai 800.000, 1 juta. Dan di sini yang lokal durian kampung, kemudian yang luar daerah durian montong. Kalau untuk harga durian montong ini kurang lebih harganya seperti durian yang ada di Malaysia sahabatku semua. Satu buah durian bisa mencapai Rp400.000, Rp700.000. Kemarin Bang Toha bersama sang istri sudah datang ke kedai buah durian, tapi dikarenakan harganya ratusan ribu sampai mencapai hampir 1 juta, jadinya tidak bisa beli, cukup beli cendolnya saja. Nah, kebetulan dapat info di media sosial yang katanya ada bazar murah harga durian, tapi ternyata sampai sini harganya sama saja. Yang paling kecil saja Rp100.000, tapi ini durian kampung. Kalau durian kampung itu ya tinggal untung-untungan. Kalau dapat manis ya manis, kalau tidak dapat manis ya biasa-biasa saja. Namanya durian kampung. Tapi kalau Bang Toha waktu merantau di Malaysia, kalau untuk durian kampung seperti ini harganya itu terlampau murah. Bahkan saya sendiri sering diajak kawan-kawan daripada Malaysia untuk makan durian kampung. Jadi nggak beli, percuma, gratis. Tapi kalau di sini harganya mencapai ratusan ribu. Dan istri pun juga amat begitu senang. Meskipun dapat durian kampung. Kalau mau ajak makan istri durian musangking juga perlu biaya yang cukup lumayan mahal. Mungkin kalau satu family sekitar 50 jutaan sahabatku semua. Dan yang ini durian seharga Rp700.000, ya hampir sekitar Rp200 ya, atau sekitar Rp150 lah. Harganya cukup lumayan mahal kalau durian montong. Katanya dagingnya tebal, isinya kecil. Tapi karena Bang Toha nggak beli, cukup pandang saja. Insya Allah nanti kalau ada rezeki lebih baru beli durian montong. Rp700.000 loh. Itu kalau dibelikan kambing sudah hampir dapat 1 ekor. Dek, katanya harganya murah. Yang murah itu harganya agak-agak jelek. Agak-agak jelek. Ya. Itu beli satu berapa? Ini satu 90. 80.000. Itu kalau tak kawan sendiri 100.000 ya? Iya. Dan ternyata promosinya kita agak-agak tertipu. Ternyata yang 100.000 itu enggak jaminan sahabatku semua. Jadi untuk harga durian di sini memang masih terbilang cukup sangat lumayan mahal. Dan kita bawa oleh-oleh. Satu biji Rp80.000. Ini kalau orang lain Rp100.000. Cuma karena kawan sendiri jadi dikasih diskon Rp20.000. Tak apalah, yang penting anak bisa makan durian. Kalau yang untuk durian montong 1 kilonya masih sekitar Rp80.000. Jadi harganya 800, bahkan ada yang sampai 1 juta yang besar sahabatku semua. Memang kalau untuk harga durian di kampungnya Bang Toha itu cukup sangat mahal. Saya kira festival duriannya itu seperti di Malaysia, yang dimana kita bisa pilih-pilih beragam jenis buah durian. Tapi ternyata di sini untuk festival buah duriannya cuma sedikit. Tapi alhamdulillah lah bisa dapat, dan kita buka di rumah. Kalau kemarin Bang Toha beli satunya itu 100.000 ya, jadi beli 2 itu 300.000. Dan kampung cuma 2 kali ini Bang Toha beli durian ya, karena harga buah durian di sini itu agak cukup lumayan mahal. Kemarin waktu beli pertama itu saat masih baru saja balik daripada Malaysia, jadi duitnya masih banyak sedikit lah. Tapi kalau sekarang misal kata disuruh beli ratusan ribu, pikir-pikir sahabatku semua. Oke, kali ini Bang Toha mau balik ke rumah dulu, nanti kita buka di rumah. Di Malaysia durian kampung. Kemarin saya tengok videonya Amin, justru Amin dapat free daripada warga kampung Malaysia, dikasih durian cukup lumayan banyak.
Itu harganya kalau di kampung saya bisa mencapai jutaan. Durian tapi dibagikan secara percuma. Kalau durian kampung di Malaysia sahabatku semua. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, durian kampung seperti ini harganya satu biji seperti ini 100 ribu rupiah atau persamaan sekitar 25 ringgit. Kita langsung buka sahabatku semua, kira-kira isinya cantik atau tidak. Dan ternyata isiannya putih sahabatku semua. Jadi durian kampung memang isinya putih ya, tidak kuning. Durian seharga 8.000 rupiah, hampir 100.000. Kalau tak kawan sendiri ya 100.000, tapi kita orang beli kawan sendiri. Dan ini durian kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak masa asli, melainkan dia belum waktunya turun tapi sudah diturunkan. Jadi kalau durian kampung yang benar-benar masak, rasanya bukan seperti ini. Mungkin karena di sini tidak ada buah durian, jadi meskipun belum masanya masak, ya tetap diturunkan. Jadi tidak masak daripada pokok atau pohon lah. Untuk rasa buah duriannya itu biasa-biasa saja sahabat semua. Tapi tadi yang beli pun juga cukup lumayan ramai. Dan kalau untuk harga orang kampung itu terlampau agak mahal, sebab 100.000 cuma dapat satu biji saja. Oke sahabat semua, mungkin video ini hanya sekedar informasi dan hiburan. Buat yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.